Jadi ada dua pokok. Kenapa Syiah mengkafirkan selain Syiah? Yang pertama, karena mereka menurut orang Syiah ini tidak mengimani al-wilayah sebagai rukun Islam. Yang kedua, tidak mengakui al-imamah sebagai rukun iman. Ya, ini sekarang saya jelaskan di sini. Bukan karangan saya, ini adalah ucapan salah seorang tokoh mereka namanya Kamal Haidari, masih hidup. Ya, orangnya masih hidup. Ulama Syiah sepakat Sunni kafir. Ya, tidak ada satupun ulama Syiah yang tidak mengkafirkan non Syiah atau Sunni. Ya. Kamu tidak akan menemukan satu ulama Syiah yang tidak menganggap non Syiah kafir. Artinya semua ulama Syiah sepakat selain Syiah itu kafir. Tidak ada satupun. Ya. Perbedaan ulama Syiah cuma satu. Mereka sepakat seluruh orang yang selain Syiah kafir. Cuma bedanya ba'dhum hakama bi kufril mukhalifin zahiran wa batinan. Sebagian ulama Syiah percaya bahwa orang mukhalif itu yang menentang Syiah, di sini maksudnya adalah Sunni, adalah kafir secara zahir dan batin. Ya. Sebagiannya lagi mengkafirkan batinnya saja. Zahirnya Muslim, batinnya kafir. Sebagian lagi zahir batin kafir. Jadi perbedaannya hanya itu. Sedangkan yang mereka sepakati selain Syiah batinnya kafir. Wa ba'dhum hakama bi islamihim zahiran wa kufrihim madha? Wa illa ijma' ala kufrihim madha? Al-batin. Ya, tetapi semua ulama Syiah sepakat. Apa itu? Mereka selain Syiah kafir secara batinnya. Zahirnya Muslim tapi batinnya kafir. Munafik berarti ya. Ya. Apa dasarnya? Apa hujahnya? Sumbernya apa? Kenapa orang Syiah mengkafirkan selain Syiah? Ya. Ma huwa الأساس النظري لهذا التكفير هو أن الإمامة ما هي إما أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب. Karena imamah itu merupakan pokok agama, rukun Islam atau rukun iman. Maka orang yang tidak mengimani imamah menurut mereka bukan Muslim, kafir. Nah gitu. Jadi ini sebenarnya kalau sudah bahas seperti ini, mazhab Islam mana yang mengatakan imamah itu wajib diimani dan yang tidak mengimaninya kafir? Apakah ini perbedaan pokok atau cabang? Pokok. Maka wajar kalau kemudian mengatakan Syiah bukan Islam karena mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak mengimani imamah. Di sini Sayyid Kamal Al-Haidari membawakan pendapat ulama lain yang meyakini bahwa imamah adalah usul mazhab, bukan usuluddin. Namun, suara tersebut tidak diterjemahkan oleh Ustadz JAT. Harusnya Ustadz JAT ini menoleh kepada pendapat ulama Syiah yang lain, yang dalam pandangan kelompok Syiah sendiri merupakan tokoh representatif, yaitu Imam Khomeini. Jika seseorang tidak meyakininya, maka dia bukan keluar dari agama Islam, sebagaimana yang difahami Ustadz JAT ini. Akan tetapi orang itu telah keluar dari mazhab Syiah Imamiyah. Dalam kitab At-Taharah, jilid 3, karya Imam Khomeini, yang diterbitkan oleh Muassasah Tanzim wa Nashr Athar Imam Khomeini, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah, pada halaman 441, Imam Khomeini berkata, sesungguhnya keimamahan dalam pandangan Imamiyah adalah bukan termasuk perkara pokok agama Islam. Karena perkara pokok dalam agama Islam adalah salah satu perkara yang sudah jelas dan pasti di dalam pandangan seluruh kaum muslimin, yaitu baik yang awam atau yang alim. Bisa saja perkara pokok agama di hadapan mayoritas kaum muslim berlainan dengan imamah, apalagi
menganggapnya perkara pokok. Memang imamah adalah usul mazhab, yaitu mazhab Imamiyah, dan yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Sekali lagi saya tegaskan, yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Adapun menerapkan kaidah ini kepada pembunuh para imam dan yang membenci mereka, maka tidak ada hubungannya dengan hal tersebut, yaitu pembahasan yang berbeda. Kemudian pernyataan ulama representatif dari Syiah yang lain adalah Sayyid Al-Khu'i. Dalam kitab At-Tanqih fi Syarhil Urwatil Wuthqa, karya Sayyid Al-Khu'i yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Khu'i Al-Islamiyah, cetakan keempat tahun 2009, halaman 79 sampai 80. Sayyid Al-Khu'i berkata, ada yang mengatakan bahwa ahlul khilaf, yaitu yang menentang perkara imamah ahlul bait, mengingkari apa yang sudah ditetapkan sebagai perkara pokok agama, dan itu adalah wilayah Amirul Mukminin, yang mana Rasulullah menjelaskan kepada mereka dan memerintahkan untuk menerima serta mematuhinya, sedangkan mereka mengingkari wilayah beliau alaihissalam. Dan sudah dijelaskan bahwa yang mengingkari perkara pokok agama maka dihukumi kafir dan najis. Hal ini diterapkan bagi yang mengetahui hal tersebut. Saya tegaskan kembali, bagi yang mengetahui hal tersebut lalu mengingkarinya, dan tidak harus ditetapkan untuk semua ahlul khilaf, karena perkara pokok agama yaitu wilayah bermakna mencintai, sedangkan mereka yaitu ahlul khilaf tidak mengingkarinya, yaitu mereka mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka menampakkan kecintaan kepada ahlul bait. Adapun wilayah dengan makna kekhalifahan, maka hal tersebut bukanlah perkara pokok agama dari satu sisi. Dia merupakan pandangan ijtihad dan mereka telah menafsirkannya dengan makna mencintai sampai kalimat, dan kami telah membahas bahwa pengingkaran kepada perkara pokok agama akan menjadikan kafir dan najis sampai kalimat, dan hal ini tidaklah diterapkan untuk ahlul khilaf karena kekhalifahan ahlul bait tidak wajib di hadapan mereka sebagai perkara pokok agama. Memang wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk perkara pokok mazhab, bukan perkara pokok agama. Sekali lagi kami tegaskan, wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk perkara pokok mazhab, bukan perkara pokok agama. Dari pernyataan dua ulama representatif Syiah yang telah kami kutipkan di atas, jelas bahwa Syiah tidaklah mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini imamah, apalagi sampai menghalalkan darah mereka. Anehnya, ulama Anda sendiri yaitu Ibn Taimiyah meyakini imamah atau kepemimpinan atau kekhalifahan, termasuk usuluddin. Mari kita lihat pernyataan dari imam besar mereka tentang kepemimpinan. Dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 232. Ibn Taimiyah berkata, wajib diketahui bahwa kepemimpinan atau wilayah di dalam urusan manusia termasuk dari kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali dengannya. Karena imamah dan kekhalifahan dianggap bagian dari usuluddin, maka orang yang mengingkarinya kafir, bahkan wajib dibunuh. Sehingga salafi bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Sekarang mari kita simak juga pernyataan murid Ibn Taimiyah tentang orang yang mengingkari khilafah Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab Tazkiratul Huffaz, karya Az-Zahabi yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 712. Berkata Ibn Jarir, siapa yang berkata sesungguhnya Abu Bakar dan Umar bukan imam pemberi petunjuk, dibunuh. Jika kekhalifahan bukanlah termasuk usuluddin, mengapa yang mengingkarinya dikatakan kafir dan harus dibunuh? Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 6, yang diterbitkan oleh Madarul Waton, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 648.
Al-Utsaimin berkata, di dalam hadis Abu Hurairah, seseorang membaiat imam dan dia tidaklah membaiatnya melainkan hanya untuk urusan dunia, yaitu jika dunia diberikan kepadanya, dia akan setia, dan jika tidak diberikan, maka dia tidak setia. Orang ini juga termasuk yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak pula Allah menoleh kepada mereka dan tidak mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Hal itu dikarenakan membaiat imam adalah kewajiban. Wajib bagi seluruh muslim memiliki seorang imam. Baik imam yang umum seperti di masa Khulafa Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya. Atau imam yang berada di negerinya seperti sekarang ini. Sejak zaman dahulu dimulai dari zaman 4 imam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan zaman setelahnya. Kaum muslimin terpisah-pisah. Setiap dari mereka memiliki seorang imam, dan setiap imam itu harus didengarkan serta ditaati menurut kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa tidaklah wajib taat kecuali hanya kepada satu orang imam saja yang membawahi seluruh negeri Islam. Dan tidak mungkin juga seorang pun yang mengatakan demikian. Karena jikalau ada yang mengatakannya, maka tidaklah tersisa pemimpin bagi kaum muslimin sekarang ini yang meniscayakan manusia seluruhnya mati dalam keadaan jahiliyah. Karena jikalau manusia mati dan tidak memiliki imam, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Sampai kalimat, maka imam berada di setiap tempat dan di setiap negeri. Contohnya, seperti kami di negeri Arab Saudi, para imam kami adalah keluarga atau keturunan Saud. Wajib bagi kami membaiat mereka dan wajib bagi kami mentaati mereka selain dalam hal maksiat kepada Allah. Merekalah para imam. Kami beragama di hadapan Allah dengan berwilayah kepada mereka. Kami berakidah, pembaiatan kepada mereka berada di leher kami. Jikalau manusia di negeri Arab Saudi tidak berakidah seperti ini, maka dia secara pasti mati dalam keadaan jahiliyah, karena dia mati tidak memiliki iman. Jika meyakini keimamahan bukanlah termasuk perkara pokok agama, mengapa yang tidak membaiat imam pada zamannya dihukumi tidak beriman? Dan jika dia mati dalam keadaan tersebut, mengapa dinilai mati dalam keadaan jahiliyah? Bahkan yang lebih aneh lagi, Utsaimin juga mewajibkan kita taat kepada pemimpin yang terkenal suka berbuat fasik dan zalim. Dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tadamuriyah, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, cetakan pertama tahun 1437 Hijriah, halaman 466. Al-Utsaimin berkata, jika ada yang bertanya, apakah wajib mentaati pemimpin yang suka berbuat maksiat? Jawabannya adalah, pemimpin yang suka berbuat maksiat wajib ditaati, selama dia tidak menjadi kafir. Jikalau dia telah kafir dengan kekafiran yang nyata, maka kita telah mempunyai dalil di hadapan Allah untuk tidak mentaatinya. Adapun jika pemimpin tersebut meminum khamr, berzina, homoseksual, dan membunuh nyawa yang tidak bersalah, maka dia tetap wajib ditaati. Walaupun dia memukulmu, tetap wajib atasmu mentaatinya. Jikalau ada yang bertanya, bukankah ini melazimkan kerusakan jika taat kepadanya, padahal dia suka berbuat maksiat? Jawabannya adalah tidak ada kerusakan di dalam ketaatan kepada mereka. Karena jika engkau menentang mereka, maka mereka akan membalasmu, yaitu dengan perbuatan buruk atasmu dan atas selainmu. Ini dari satu sisi. Maka menentang mereka tidaklah menambahkan apapun kecuali kesengsaraan. Bukankah umat Islam telah rusak dikarenakan penentangan terhadap para imam? Rasulullah SAW bersabda, dengarkan dan taatilah, walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Inilah lafaz hadis yang sahih. Dengan bukti-bukti tersebut, menjadi jelas bagi para pemirsa bahwa pengkafiran kepada golongan yang lain terdapat di kalangan Wahabi yang konon mengaku Ahlus Sunnah. Namun mereka justru mengkafirkan kelompok Ahlus Sunnah itu sendiri. Kami minta kepada para pemirsa agar memperhatikan fatwa yang menyeramkan yang datang dari imam besar Ustadz JAT ini, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, karya Ibn Taimiyah,
salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1987, halaman 98 sampai 99. Ibn Taimiyah berkata, mengeraskan lafaz niat tidak disyariatkan di sisi seorang pun ulama muslimin, dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan tidak dilakukan oleh salah seorang dari para khalifahnya dan para sahabatnya, para salaf umat dan para imamnya. Dan barang siapa yang mengklaim bahwa hal itu termasuk agama Allah dan wajib, maka wajib mengenalkan kepadanya hukum syariat dan bertaubat dari ucapannya ini. Jika dia tetap bersikukuh, maka dia dibunuh. Kami tegaskan, jika dia tetap bersikukuh, maka dia dibunuh. Jika masalah fikih saja, dia dengan mudah membunuh nyawa yang menyembah Allah, apalagi dalam hal akidah yang dia miliki dan diikuti oleh Ustadz JAT dan gerombolannya. Yang paling parah, mari kita simak pernyataan salah satu ulama Wahabi yang menjadikan tolok ukur seseorang menjadi mukmin atau musyrik adalah guru besarnya Ustadz JAT, yaitu Ibn Taimiyah. Di dalam kitab Sabaik Az-Zahabiyah, karya Al-Ghaniman yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 39. Al-Ghaniman berkata, Muhammad Hamid Al-Faqih, ulama Salafi Mesir, dan para ulama lainnya termasuk ulama Mesir berkata, kita senantiasa mengetahui dan membedakan antara ahli tauhid dan sunnah dalam kecintaan kepada Ibn Taimiyah. Maka barang siapa yang membenci Ibn Taimiyah, maka kita ketahui bahwa dia bukan kelompok ahli tauhid dan ahlu sunnah. Dan barang siapa yang mencintainya, maka kita ketahui bahwa dia termasuk kelompok ahli tauhid dan ahlu sunnah. Kita dapat simpulkan pernyataan ulama Wahabi ini bahwa semua muslim di muka bumi selama tidak menjadikan Ibn Taimiyah sebagai panutannya di dalam tauhid, maka mereka musyrik dan ahli bid'ah. Jika demikian, apa bedanya Ibn Taimiyah dengan Rasulullah? Dan kami doakan semoga Ustadz JAT dan gerombolannya dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama imam yang mereka yakini. Sekarang mari kita simak bahwa orang yang dijadikan tolok ukur tauhid, yaitu Ibn Taimiyah, apa yang terjadi di saat kematiannya. Dalam kitab Madarij As-Salikin, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama yang dijadikan rujukan oleh kelompok Wahabi sekaligus murid terdekat Ibn Taimiyah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan ke-7 tahun 2003, halaman 471. Ibn Qayyim berkata, dan aku mendengarnya, yaitu mendengar Ibn Taimiyah berkata di peristiwa besar yang terjadi saat dia sakit, yang akal pun tidak mampu mengembannya, yaitu memerangi arwah-arwah setan yang muncul ketika itu di saat kekuatannya sedang lemah. Ibn Taimiyah berkata, ketika perkaranya sudah sangat sulit untukku, aku berkata kepada kerabat-kerabatku dan orang-orang di sekitarku, bacakanlah oleh kalian ayat-ayat sakinah. Setelah itu terlepaslah dariku keadaan tersebut dan aku duduk tanpa merasa resah sama sekali. Silakan para pemirsa lihat sendiri apa yang dialami oleh ahli tauhid ini.